ada pengalaman setelah sampai di sini, mungkin dari energi yang ditangkap secara batiniah dan juga proses pelaksanaan di sini, mungkin bisa dijelaskan apakah proses pelaksanaannya ada sesuatu yang memberatkan diri jenengan, Mas? Nggak ada. Yakin ini nggak ada, nggih? Yakin nggak ada. Nggak ada, nggih pemirsa. Dan adakah mungkin sebuah energi yang bisa ditangkap? Ini kita berbicara agak spiritual sedikit. Kalau Adakah? itu sih ada, Mas. Oh ada, nggih. Gini aja, untuk memperjelas, energinya negatif atau positif, Mas? Positif. Oh positif. Positif tidak. Biar tidak, pemirsa biar tidak mungkin bertanya-tanya gitu ya. Nah, setahu dari saya juga para pemirsa, Mbah Parmin ini kan sosok yang sangat lugu, yang apa adanya, bicara pun dihati-hati. Seorang juru kunci Pelawangan dari Ki Tunggul Wulung memiliki katakanlah unggah-ungguh yang masih terjaga gitu, Mbah. Nah, tidak pernah meminta yang namanya binat atau tidak pernah memanfaatkan keadaan ngoten nggih, Mbah. Enggak dikasih juga alhamdulillah, dikasih juga alhamdulillah. Mbah Parmin ikhlas. Nah, lillahi ta'ala, ini sangat luar biasa. Usaha yang tadinya macet bisa jalan gitu, Mbah. Nggih? Wong Magelang itu ya. Oh, orang Magelang. Nggih? Itu usahanya katanya kelontong. Oh, usaha kelontong. Jadi juragan kelontong. Jadi juragan kelontong. Ada perbe-perbenya, anak buahnya banyak. Nggih, terus ya. Itu mengalami kesulitan. Ya, macet ngoten, usahanya untuk berjalan saja saya seret. Oh, jalan sampai diseret. 3 hari berturut-turut melakukan sholat berjamaah sesuai anjuran dari Ki Tunggul Wulung, akhirnya sembuh total sampai sekarang. Iya, itu luar biasa. Saya berkeyakinan bahwa Ki Tunggul Wulung itu seorang kiai atau syekh gitu. Dengan Mbah Parmin yang dipercaya oleh masyarakat sebagai juru kunci di keramat Ki Tunggul Wulung Sragen. Banyak yang mereka itu bertanya-tanya dari proses pelaksanaan ritual, ataupun banyak kan orang yang kesini hajatnya itu ingin petunjuk apa dari Tuhan semesta alam itu, Mbah. Kayak ekonomi gitu. Kebanyakan ekonomi mengalami surut utawi rusak ekonomi, ataupun surut ekonomi. Itu kebanyakan ya, Mbah. Kebanyakan ngaten. Ini ya, saya klarifikasi dulu untuk masalah ekonominya itu biasanya dari sisi mereka itu terlilit hutang, biar hutangnya lunas, nyari ngalap berkah, atau mereka ini usahanya dagangnya biar lancar, atau yang lebih banyak yang mana, Mbak? Lebih banyak yang dihapusi orang. Jadi gini maksudnya sih, Mbak. Tadinya sebelum kesini beliau rata-rata itu banyak dibohongi orang. Akhirnya mengalami penurunan ataupun bangkrut. Gitu nggih, Mbah. Kesini akan mencari berkah yang Tunggul Wulung. Minta berkah yang Tunggul Wulung itu supaya itu usahanya dibangkitkan, atau yang utang-utang bisa selesaikan, itu langsung dibangkitkan lagi usahanya itu. Ya, kebanyakan begitu. Lantaran dari Ki Tunggul Wulung ini diharapkan mendapatkan petunjuk dari Tuhan semesta agar terlepas dari himpitan ataupun kesulitan dalam kehidupannya, Mbah. Nah, itu artinya tetap yang paling diagungkan Tuhan semesta, ngoten nggih, Mbah. Nah, takutnya nanti para pemirsa takut mendatangi dari keramat Ki Tunggul Wulung, ini dianggapnya itu mungkin reno-reno atau lain-lain gitu. Jadi sebetulnya kesini hanya untuk mencari ketenangan diri dan mencari solusi hidup dari Tuhan semesta, mungkin lantaran dari Ki Tunggul Wulung, ngeten nggih, Mbah. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit, Mbah, proses ritualnya itu apa aja yang dibawa ke keramat Ki Tunggul Wulung ini, Mbah? Ya, yang dibawa adalah telur putih
telur ayam putih itu. Telur ayam kampung yang putih. Yang putih ya itu Jumlahnya 4. Jumlahnya 4. Untuk Tunggul Wulung Ibu Suwonggo 2, untuk Ibu Suwarti 2. Ya, jadi di sini ada 2 punden gitu nggih, Mbak? Nggih, 2 tempat keramat. Yang 2 telur untuk keramat Ki Tunggul Wulung sama Ibu Suwonggo, yang 2 telur untuk keramat Bu Suwarti. Nah, berkaitan. Nah, berkaitan. Lalu setelah itu yang harus dilakukan biasanya di rumah itu untuk mereka yang ngalap berkah itu seperti apa, Mbah? Ya, ini dengan apa ya, itu tadi. Dupa atau kemenyan, pokoknya kemenyan lah. Kemenyan gitu, ya, dupa itu. Nah, itu untuk sarana apa, Mbah? Sarana ya istilahnya mendoakan dan Kula nuwun istilahnya. Kula nuwun sama mbahnya gitu. Itu. Jadi sekaligus yang namanya manusia kan dibekali kita itu rasa. Jadi kalau biasa mendoakan, biasa berbagi kasih sayang lah gitu ya. Iya. Mungkin untuk almarhum, almarhumah atau mungkin seluruh penunggu yang ada di sini diharapkan memberikan doa restu turut mendoakan terhadap Tuhan, ngeten nggih, Mbah. Iya. Nah, Mbah, konon katanya di sini Ki Tunggul Wulung ini dulu seorang pejuang dari agama. Bisa diceritakan sedikit mungkin, Mbah, ke pemirsa? Dulunya itu mungkin ya Mbah Tunggul Wulung niki istilah ngembara napa pripun? Iya, mengembara. Seorang pengembara, tapi naik rakit, naik perahu rakit buatan rakit niku nggih. Rakit nggih. Niku di sungai. Di sungai, lewat sungai yang ada di sini. Dekat sini, dekat pemakaman. Iya. Lalu orangnya itu bersinggah di sebelah kulon sebelah sungai ini tadi. Jadi merupakan sebuah persinggahan dari Ki Tunggul Wulung Ibu Suwonggo. Namanya yang disinggahi itu lemah Tanah Jenaran. Tanah Jenaran. Namanya yang disinggahi ini Tanah Jenaran. Jadi pesanggrahan ataupun persinggahan dari Ki Tunggul Wulung. Ki Tunggul Wulung itu Tanah Jenaran. Tanah Jenaran namanya yang ada di seberang sungai dari pemakaman Ki Tunggul Wulung. Nah, itu setelah dia merasa kesepuan atau sudah itu beliau sudah merasa tua terus, mempunyai angan-angan kalau setelah saya dipundhut Tuhan, jadi memiliki keinginan jika dipanggil oleh Tuhan semesta, belum mempunyai keinginan supaya dikuburkan di sebelah etan kali, minta dimakamkan di sebelah sungai dari persinggahannya. Tanah Jenaran niku wae nggih. Gitu. Jadi beliau ini katanya dulu seorang tokoh agama, seorang kiai atau mungkin apa betul itu dari cerita yang turun temurunnya, Mbah? Iya, kira-kira begitu. Jadi itu setelah itu juga impen saya sendiri ketika saya sakit itu disuruh berjamaah di masjid, berturut-turut berjamaah gitu. Jadi gini pemirsa, dulu Mbah Parmin ini sakit. Nah, jadi Mbah Tunggul Wulung ini ketika posisi sudah meninggal ini, masuk dalam mimpi saya, nyuruh Mbah Parmin ini untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Ketika saya sakitnya ketika saya sudah berturut-turut 3 hari bersolat jamaah di masjid 3 hari. Setiap sholat saya berjamaah di masjid 3 hari langsung sakit saya sembuh total. Ini luar biasa. Sampai sekarang sembuh total. Jadi Mbah Parmin ini dulu sudah pernah bercerita sama saya bahwasanya kakinya ini sakit bahkan sampai mati separuh ini mati, separuh badan bukan kaki ternyata, separuh badan hingga kaki, Mbah. Itu mati bahkan
nggak berasa Nah, itu dicubit? nggak berasa Sudah dicubit, nggak berasa dicubit, sudah nggak Dan berasa. Itu berjalan saja saya seret. Oh, jalan sampai diseret. Nggih, 3 hari berturut-turut melakukan sholat berjamaah sesuai anjuran dari Ki Tunggul Wulung, Nggih, akhirnya iya, iya. sembuh total sampai sekarang. Iya, ya, itu Luar biasa. saya berkeyakinan bahwa Ki Tunggul Wulung itu seorang kiai atau syekh gitu. Jadi melihat sosoknya dalam mimpi itu bahwasanya dari kostumnya ataupun getaran energinya bahwa beliau ini seorang kiai atau seorang syekh. Gitu. Nah, pemirsa, betapa Ki Tunggul Wulung ini merupakan sosok yang membawa kemanfaatan dari semasa hidupnya. Beliau ini menyiarkan agama, Mbah, ya, yang ada di sekitaran dari Dukuh Bero ini, bahkan sampai sudah meninggal masih membawa keberkahan. Karena yang tadinya Mbah Parmin ini sempat lumpuh mati separuh dari anggota tubuhnya atas doa ataupun entah beliau dengan cara dari almarhum dari Ki Tunggul Wulung ini, ternyata pemirsa dapat lihat sendiri bisa sembuh total. Dan tentunya ini atas kemurahan hati dari Tuhan semesta alam, Mbah. Suruhannya Ki Tunggul Wulung itu berupa agama, istilahnya termasuk agama Islam. Termasuk agama Islam. Jadi gini pemirsa yang mungkin sejauh ini ada pertanyaan di dalam hati tentang dari keramat Ki Tunggul Wulung ini, sekarang sudah mendengar sendiri ceritanya dari narasumbernya, seorang juru kunci dan mengalami fenomena ataupun peristiwa yang mengalami peristiwa yang tadinya sepertinya tidak mungkin untuk sembuh, tapi kenyataannya bisa sembuh total. Karena event suruhannya Ki Tunggul Wulung sembuh banyak total. Langsung itu mereka memberi sesaji, yaitu panggang tumpeng atau panggang bujuk. Jadi gini, maksudnya Mbah Parmin adalah buat mereka-mereka yang sudah sembuh, berhasil sembuh, entah dengan caranya Ki Tunggul Wulung mendoakan Tuhan atau beliau memiliki cara yang lain, itu kan menjadi rahasia Tuhan. Karena yang menggerakkan sanubari Mbah Tunggul Wulung ini adalah Tuhan, Mbah. Nah, mereka itu melakukan syukuran gitu, Mbah. Syukuran, mendoakan di sini, mendoakan Mbah Tunggul Wulung juga seluruh makhluk yang ada di sini sebagai ungkapan rasa terima kasih. Ngoten nggih. Jadi bukan memberikan sesaji bukan. Untuk semata-mata minta mungkin sesuatu yang menyimpang, bukan nggih, Mbah. Jadi untuk ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan semesta alam. Nah, gini, Mbah. Saya yakin sekali buat mereka-mereka yang kesulitan masalah ekonomi atau dalam himpitan ekonomi, buat mereka yang sudah kesini, menurut panjenengan adakah yang mungkin sudah mendapatkan petunjuk, mengalami yang tadinya mungkin rumah nggak laku, akhirnya laku, seperti itu? Mungkin ada kisah, Mbah? Usaha yang tadinya macet bisa jalan gitu, Mbah? Nggih, ada mungkin? Ya, itu orang Magelang itu ya. Oh, orang Magelang. Nah, itu usahanya katanya kelontong. Oh, usaha kelontong. Jadi juragan kelontong. Jadi juragan kelontong. Ada perbe-perbenya, anak buahnya banyak. Terus ya. Itu mengalami kesulitan. Ya. Macet ngoten, usahanya tadinya. Macet itu orangnya yang perbe-perbenya itu anak bisa buahnya sakit semua. Bareng-bareng. Udah usahanya macet. Anak buahnya pada sakit semua bareng-bareng. Lalu apa yang terjadi? Ya, itu setelah kesini bisa dibantu atau bisa yang sakit-sakit itu bisa sembuh semua. Akhirnya yang sakit itu sembuh semua? Bangkit oleh nyambut gawe mulai. Jadi
yang sakit akhirnya disembuhkan semua oleh Tuhan, lalu kemudian usahanya jadi bangkit kembali. Oh, luar biasa sekali. Nah, setahu dari saya juga para pemirsa, Mbah Parmin ini kan sosok yang sangat lugu, yang apa adanya, bicara pun di hati-hati. Itulah seorang Mbah Parmin yang menjadikan sangat lebih mulia di hadapan terutama saya dan juga orang-orang yang ada di dekat saya gitu. Jadi memiliki seorang juru kunci Pelawangan dari Ki Tunggul Wulung, memiliki katakanlah unggah-ungguh yang masih terjaga gitu, Mbah. Nah, ini pertanyaan untuk pemirsa, Mbah. Biasanya kalau orang Jawa ini kan tidak lepas dari budaya itu kan ada yang namanya binat. Mungkin mereka itu takut karena banyak di luaran sana, Mbah, itu banyak oknum-oknum nakal. Nah, jika mereka ke sini terus kemudian simbahnya ini kira-kira apa pendapatnya tentang masalah binat tersebut? Bisa dijelaskan biar pemirsa tidak mungkin takut untuk menemui dari Mbah Parmin. Itu saya akui. Itu masalah binat itu saya tidak nggak matok ya juga tidak. Saya minta ya juga tidak. Minta juga tidak, matok syukur, juga tidak. Syukur diberi ya alhamdulillah. Tidak diberi ya alhamdulillah. Saya sudah seperti ikhlas, ikhlas ya. Membantu dari sebagai keluhan orang. Membantu dari banyak orang yang memiliki keluhan. Mempunyai keluhan itu saya sendiri merasakan sudah kewajiban saya. Merasa memiliki kewajiban untuk membantu orang lain yang minta bantuan. Nah, di samping itu mungkin ada terselip di lubuk hati nih Mbah Parmin ini sebagai tanda ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan, Mbah. Rasa terima kasih juga terhadap Ki Tunggul Wulung. Nah, akhirnya timbullah rasa keikhlasan untuk melakukan semuanya. Jadi untuk pemirsa kalau mau ngalap berkah, Mbah Parmin ini selalu terbuka dan tidak pernah meminta yang namanya binat atau tidak pernah memanfaatkan keadaan ngeten, Mbah. Nggak dikasih juga alhamdulillah, dikasih juga alhamdulillah. Mbah Parmin ikhlas. Nah, lillahi ta'ala, ini sangat luar biasa. Justru pemirsa ini yang membuat saya selaku host dari Sragen TV ini sangat terkesima maupun sangat tertarik dengan sosok beliau ini. Ucapannya beliau sangat hati-hati, sangat menghormati orang lain, hatinya penuh dengan keikhlasan, itu energi yang saya tangkap gitu. Matur suwun Mbah Parmin, ini sudah menjelaskan terhadap pemirsa nggih. Nah, ini saya juga kedatangan seorang saudara saya, teman-teman. Ini beliau ini juga ingin mencari ketenangan diri, tentunya tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan, Mbah. Semoga dengan cara ngalap berkah ataupun berziarah mendoakan seluruh almarhum, almarhumah, juga seluruh makhluk yang ada di sini, Tuhan akan memberikan petunjuknya, ngoten nggih. Nah, saya akan berbincang-bincang sejenak ini dengan masnya. Ini saya sudah berbincang-bincang dengan saudara saya, saudara baru saya ini, nggih. Masnya ini memiliki nama siapa, Mas? Irul. Mas Irul, nggih. Nggih, Mas Irul. Nah, tujuan untuk kesini ini memiliki hajat apa, Mas? Ya, minta doa barokahnya aja sama yang Ki Tunggul Wulung biar bisa tenang, tentrem, semoga hidupnya tambah berkah. Sangat luar biasa, simple tapi memiliki makna yang sangat dalam. Jadi minta didoakan oleh Mbah Tunggul Wulung terhadap Tuhan supaya hidupnya itu ayem, tentrem, tentunya juga ya semuanya itu bisa berjalan dengan semestinya, ngoten nggih, Mas. Tidak diombang-ambing oleh beban pikiran dengan ujian yang terlalu berat, ngoten nggih, Mbah. Mas nggih. Jadi sehingga
hidup ini bisa ditapaki dengan kebahagiaan. Simpel sekali tapi maknanya dalam loh ini Mas. Cuma kayak gitu Mas. Nah, pendapatnya biar juga ini pemirsa mungkin yang ingin ngalap berkah atau mendoakan seorang waliullah ini tidak takut untuk datang ke sini, nggih Mas. Beliau ini karena seorang pejuang agama, pejuang daripada kebajikan, ngoten budi pekerti. Nah, setelah sampai di keramat dari Mbah atau Ki Tunggul Wulung ini rasanya seperti apa Mas? Rasanya nyaman, hati tenang, adem. Itu tergantung kita tujuannya Mas. Oh gitu. Kalau kita tujuannya cuma ingin mendoakan ngalap berkah, insya Allah hati pasti tenang. Tapi kalau tujuannya yang lain, ya saya nggak tahu itu. Nah ini Masnya kalimatnya sangat bagus sekali ya, dan tertata sangat rapi tapi memiliki makna yang sangat dalam. Itulah luar biasanya Mas Irul, Nah Mas Irul, mungkin ada pengalaman setelah sampai di sini, mungkin dari energi yang ditangkap secara batiniah dan juga proses pelaksanaan di sini, mungkin bisa dijelaskan apakah proses pelaksanaannya ada sesuatu yang memberatkan diri jenengan Mas? Nggak ada. Yakin ini nggak ada, nggih? Yakin nggak ada. Nggak ada, nggih pemirsa. Dan adakah mungkin sebuah energi yang bisa ditangkap? Ini kita berbicara agak spiritual sedikit. Kalau adakah? Itu sih ada Mas. Oh ada, nggih. Apa yang dirasakan Mas? Tapi saya nggak bisa bilang, cuma ada. Ada, oh gitu, nggih. Nah tentunya namanya di sini. Soalnya ya meskipun tempat seperti apa, bahkan di terminal aja energi yang seperti itu ada. Apalagi di tempat seperti ini kan pasti ada. Mungkin gini aja, untuk memperjelas, energinya negatif atau positif Mas? Positif. Oh positif. Positif tidak. Biar tidak pemirsa biar tidak mungkin bertanya-tanya gitu ya. Nah ini semalam juga ada tamu Mbah saking dari Banyuwangi. Kalau Masnya ini dari Temanggung, Jawa Tengah gitu. Nah tentunya Mbah Parmin juga tidak ingin orang yang sudah jauh-jauh datang gitu, seperti kayak ya hanya hampa atau seperti tidak mendapatkan sensasi, seperti tidak mendapatkan ketenangan. Dengan segala upayanya Mbah Parmin akan melakukan, jikalau dimintain tolong akan melakukan tugasnya sebaik mungkin sebagai pelawangan, ngoten nggih Mbah. Nggih, Mas Irul juga Mbah Parmin semoga selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan. Kalau mungkin mau ada hajat khusus ingin didoakan terhadap Tuhan, itu juga saya rasa tidak ada salahnya. Kalaupun mau meminta sesuatu yang di luar dari keagamaan ataupun di luar daripada sebuah kemestian, itu adalah tanggung jawab daripada oknum secara pribadi. Ngerti ya Mas? Secara nilai-nilai dari lestari budaya dan keagamaan ini kita tetap menjunjung tinggi sesuai dengan peradabannya dan sopan santunnya. Matur suwun pamirsa, kita jumpa pada konten bermanfaat selanjutnya. Salam cinta budaya, rahayu rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.